Amin. Jadi menurut saya setiap kesaksian pasti luar biasa. Kenapa? Karena kita nggak ngalaminnya, Dia yang ngalamin. Amin. Nah saudara, sebelum saya mulai, saya ajak saudara untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu yang indah ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau menjamah hati dan pikiran kami, agar apa yang kami dengar, kami lihat, boleh memberikan kami kekuatan untuk kami berjalan di dalam sisa umur hidup kami di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat dan terutama kasih karunia-Mu yang luar biasa yang Kau berikan kepada setiap kami, anak-anak-Mu di tempat ini. Kami mau berdoa juga Tuhan buat acara ini, agar kami dapat menyelesaikan sisa waktu ini dengan baik, dan kami merasakan sukacita yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara, saya punya tema pada malam ini. Biasanya saya kasih tema. Tema pada malam ini adalah kompas kehidupan. Ketika kita bicara kompas, bukan koran Kompas ya saudara, tapi kompas, sebuah alat di mana kita bisa menentukan arah tujuan hidup kita. Ada hal yang penting yang kita semua tahu, bahwa kebenaran selalu menyakitkan bagi jiwa manusia, saudara. Jadi ketika kebenaran itu datang ke dalam jiwa manusia, biasanya manusia menolak. Dan itu dibuktikan ketika sang kebenaran itu ada dan pernah berjalan di dalam dunia ini, saudara. Beberapa ribu tahun yang lalu, manusia tidak suka, saudara. Kebenaran itu mengatakan apa adanya. Dan akhirnya manusia tega membunuh dan menyalibkannya. Tapi saudara, itulah semua adalah rancangan Tuhan, agar kita hari ini bisa mengalami berkat yang luar biasa. Saudara, ada fakta-fakta yang kita tidak boleh pungkiri. Kita harus mengetahui fakta bahwa kita manusia adalah makhluk roh dan kodratnya adalah kekal. Itu fakta, saudara. Jadi kalau saudara mengatakan bahwa manusia bukan makhluk kekal, itu kebohongan, saudara. Faktanya adalah kita adalah makhluk kekal. Kodrat kita adalah kemuliaan bersama Tuhan. Dan fakta juga mengatakan bahwa kita sebenarnya membutuhkan juru selamat. Itu fakta, nggak bisa dipungkiri. Boleh saja setiap orang menolak, boleh saja semua agama menolak, tetapi fakta bahwa manusia mencari kebenaran yang sesungguhnya. Saudara, fakta juga yang tidak kita bisa pungkiri, bahwa sebenarnya kita hadir di tempat ini, kita sedang mencari arah tujuan kita, petunjuk, arahan, pencerahan, bahwa ketika kita berjalan di dalam dunia, kita khawatir jangan sampai kita jatuh terjerembab. Oleh sebab itu, setiap kali dorongan hati kita selalu ingin mencari petunjuk. Dan fakta juga, saudara, bahwa agama
dalam bahasa lainnya adalah religius, yang artinya religio, yang maksudnya, yang arti sebenarnya adalah kembali kepada perbudakan. Saudara bisa pahami bahwa seringkali orang yang berbicara tentang agama belum tentu dia mengerti maksud Tuhan. Belum tentu orang yang mengaku beragama dia memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Ketika sang kebenaran datang ribuan tahun yang lalu berjalan di muka bumi ini bernama Isa Al-Masih, Yesua Hamasia, dia berjalan, saudara, di dunia ini. Dia berbicara bukan tentang agama, saudara. Dia berbicara tentang kebenaran-kebenaran yang sebenarnya manusia sudah lupakan. Ketika kebenaran itu berbicara, manusia kaget, saudara. Jiwanya merasa terkoyak dan mereka membencinya, saudara. Hari ini kita berkumpul di tempat ini, di tempat-tempat ibadah, saudara melihat orang-orang sedang mencari jalan, mempelajari firman Tuhan, belajar apa saja untuk memperbaiki diri. Tetapi saudara, sebenarnya ada satu ayat yang luar biasa yang saudara perhatikan. Ya, ketimbang kita belajar begitu banyak hal, tetapi kita tidak mampu melakukannya, saudara. Saya mengibaratkan kehidupan ini bagaikan seorang yang sedang mengarungi samudra dan memiliki tujuan. Ya, jadi kalau ada orang yang menuju ke samudra kehidupan, menaiki sebuah kapal, tetapi judulnya tur tanpa tujuan, dan ternyata penghuni kapalnya banyak sekali, saudara. Tur tanpa tujuan itu banyak, tetapi tur dengan tujuan yang jelas seringkali orang gak suka. Nah, saudara, kalau diibaratkan kehidupan ini adalah mengarungi samudra kehidupan, kita membutuhkan sebuah apa, saudara, kalau di kapal? Kompas. Sebab tanpa kompas kita tidak bisa berjalan di dalam kehidupan kita. Saudara, saya juga dari sejak kecil saya di KTP Kristen, dan banyak orang yang seperti itu. Tetapi saya tersesat. Hari ini juga banyak orang-orang yang mengaku orang percaya, orang beribadah, tetapi kelihatan dia bukan menuju ke satu tempat yang benar, seperti kehilangan sebuah arah. Nah, saudara, kita belajar satu ayat ini adalah sebuah kompas kehidupan. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Saudara perhatikan ayat sambungannya. Itulah isi seluruh hukum, Taurat dan kitab para nabi. Artinya, kalau saudara melakukan ini, berarti saudara sudah melakukan apa, saudara? Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita mengabaikan satu ayat yang begini penting di dalam kehidupan. Ada banyak orang-orang yang mengaku percaya. Ada banyak orang-orang yang belajar agama, tapi tidak mampu melakukan. Ya, karena kita tidak mungkin memahami rancangan Tuhan kalau kita tidak belajar apa sebenarnya maksud Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi saudara, satu ayat ini sungguh menggelitik hati saya, dan saya pikir betapa simpelnya ayat ini. Ya, kalau saudara ingin
orang lain lakukan sesuatu, ya, saudara ingin orang lain lakukan sesuatu, saudara tinggal lakukan itu kepada orang lain. Kalau saudara tidak mau orang lain lakukan itu kepada saudara, ya jangan lakukan. Sepertinya simple, saudara. Tetapi ada satu hal yang penting dengan dua tindakan. Yang pertama, jangan lakukan sesuatu yang engkau tidak ingin orang lain lakukan. Yang kedua, lakukan yang kau ingin orang lain lakukan kepadamu. Kadang-kadang saya melihat, saudara, justru saya bergaul begitu banyak dengan orang-orang yang mengaku sebagai hamba Allah, hamba Tuhan. Tetapi ayat ini tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa digenapi. Ya, kadang-kadang kita berpikir, apakah hidup saya ini kok tidak sesuai dengan harapan saya? Saya sudah berdoa bahwa nasibku ingin berubah. Ya, tiap kali kita mendekat kepada Tuhan, biasanya motif-motif kita itu selalu berkaitan dengan keinginan kita. Ya, keinginan maksud hati kita, agar kita makin diberkati, agar hidup kita makin sehat, agar keluarga kita sejahtera, agar anak-anak kita ada yang lindungi keluarga kita, ada malaikat surgawi datang melindungi rumah kita, bagaikan pasukan satpam, ya, dari pangkalan militer datang. Ya, kita memiliki satu gambaran bahwa Allah itu pemberi, Allah itu pelindung. Saudara, itu tidak salah, tetapi tidak benar juga, saudara. Kenapa? Karena sebenarnya yang paling penting adalah kita bagaimana kita mengasihi Allah kita. Kita sudah dikasihi Tuhan, kita diberikan keselamatan, tapi kita lebih banyak tuntutan daripada kita mendorong diri kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, ayat ini seringkali kita jumpai. Saudara bicara, saudara sebagai apa? Sebagai tadi Pak Riki sebagai apa? Seorang suami. Karena Pak Riki tidak memakai kompas, alat kompas ini, ayat yang ini. Kalau ayat ini dipegang oleh Pak Riki, pasti Pak Riki tidak lakukan. Kenapa? Karena dia tidak mau diperlakukan seperti yang dia lakukan pada istrinya. Sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, sama. Kita juga tidak mau diperlakukan tidak baik oleh orang tua kita. Tentunya kita juga akan memperlakukan anak-anak kita dengan baik. Sebagai apa saja, saudara? Saudara sebagai seorang sahabat, saudara tidak mungkin mau diperlakukan tidak baik oleh sahabat saudara. Siapa di sini yang mau dikhianati seorang sahabat? Tidak ada yang mau. Tapi faktanya, bukankah kita juga lupa? Saya menemui banyak orang-orang yang sering berkata puji Tuhan, manggil saya bro, yang artinya saudaraku. Tetapi ketika ada sesuatu yang terjadi antara pilihannya memilih saya sebagai bro saudaranya atau sedikit keuntungan 20 juta, dia mengabaikan bro-nya dan mengambil 20 jutanya. Dia tidak memakai kompas kehidupan. Kalau dia berpikir
saya diperlakukan seperti itu, betapa sakitnya. Membuang seorang teman dan mengambil kesempatan 20 juta. Saudara, seringkali kita menemui hal-hal semacam ini. Bahkan hubungan antara sebagai pebisnis pun kita seringkali juga melihat banyak orang melakukan seperti ini. Mau nipu, tapi nggak mau ditipu. Mau nilep, tapi nggak mau ditilep. Mau bohongin orang, nggak mau dibohongin. Mau tidak setia, tapi tidak mau orang lain juga tidak melakukan itu. Ya kan? Bukankah seringkali kita melihat di sekeliling kita semuanya berbicara tentang lip service, hanya bicara saja untuk menyenangkan sesaat. Oleh sebab itu, ketika satu ayat datang, kebenaran itu datang ke dalam jiwa kita, saudara, kita harus jujur mengakui bahwa satu ayat ini sepertinya mudah dilakukan, tetapi sulit dikerjakan. Di dalam sepanjang umur saya, saudara, hari ini saya berumur 57. Saya bertobat di umur 40. Saudara, ya, ada banyak hal yang terjadi di selama 17 tahun ini, saudara. Pengalaman-pengalaman, ya, dari yang sampai sangat karismatik sikap kita, ya, sampai kita berubah menjadi lebih realistis. Sampai saat kita ditumpangin tangan, seakan-akan dijorokin itu supaya kita jatuh, dan kita membiarkan diri kita jatuh supaya kelihatan rohani, begitu, ya kan? Sampai kemudian kita juga jadi sadar, ini apa-apaan. Apakah ini lebih penting, ya kan, daripada sesuatu yang lebih penting lagi. Akhirnya saudara, kita belajar dari pengalaman demi pengalaman, ya kan? Ketika saudara mencari, Tuhan akan memberikan. Ketika saudara menggali terus dan mengetuk pintu, Tuhan akan membukakan hal-hal, sesuatu yang baru. Saudara boleh belajar banyak hal. Tetapi saudara, memang tidak mudah melakukan firman Tuhan. Bahkan yang satu ayat ini saja, saudara. Oleh sebab itu Yesus berkata, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, saudara. Coba kita merenung, saudara, bagaimana kelakuan kita kepada bahkan anak kita. Bukankah kita seringkali mau menang sendiri dengan anak kita? Sekalipun kita sudah cukup rohani loh, saudara. Kadang-kadang saya dinasehati oleh anak saya, anak laki-laki saya bisa menasihati saya, dan kemudian saya terhenyak, saya kaget, dan suara kebenaran di dalam hati berkata, kamu salah, anakmu benar. Saudara, kita harus lebih jujur lagi dalam diri kita. Kenapa? Karena kalau kita lakukan ini, hidup kita nggak ada masalah. Problemnya bukan di luar, saudara. Permasalahan yang semua manusia hadapi, sebetulnya problemnya bukan di luar sana, tetapi di dalam sini. Kita tidak bisa membaca satu ayat, kita bilang apa? Ini bukan buat Tuhan, ini buat orang lain. Saudara, mempercayai Tuhan bahwa Dia juru selamat itu bagus, tetapi juga mentaati itu lebih penting lagi, saudara. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita berbicara tentang iman seperti langkah kaki, dan taat itu langkah yang satunya lagi, saudara. Dia tidak bisa hanya satu kaki berkata, aku percaya, aku beriman,
tetapi ketaatan tidak ada, saudara, di kaki yang satulah, maka saudara akan seperti orang timpang berjalan hanya dengan satu kaki. Aneh, tapi nyata, saudara. Kita melihat ketimpangan di sekeliling kita, bahkan di dalam diri kita sendiri kita sering timpang, saudara. Kita sering berjalan seperti orang timpang, saudara. Ya, cuma manusia tidak bisa melihatnya, saudara. Yang bisa melihatnya hanya Tuhan. Kalau ada sesuatu yang tidak beres, saudara, seringkali yang lebih tahu adalah diri kita dibandingkan semua orang di dunia dan tentunya Tuhan. Ketika kita bangun tidur, kita selalu membenarkan diri kita. Saya benar, yang lain salah. Istriku salah, anakku salah, aku benar. Temanku salah, aku benar. Partnerku salah, aku benar. Bangun tidur besok, saudara katakan demikian. Ini benar, aku tidak lakukan ini sembarangan. Sudah ku pertimbangkan, ini yang benar. Saudara, ketika saudara berulang-ulang berbicara dengan diri saudara seperti itu, saudara akhirnya membenarkan apa yang saudara akui sebagai kesalahan. Dan itu terjadi bukan saja di dunia, di ruangan ini, saudara, di negara ini, di semua level kepemimpinan. Ketika seseorang dipanggil menjadi seorang pemimpin, saudara, seharusnya dia memakai pedoman ini. Jangan lakukan sesuatu yang kau tidak ingin orang lain lakukan kepadamu, saudara. Jadi, gak usah saudara bicara terlalu banyak kepada seorang pemimpin. Satu hari, saudara, ketika saya sedang bermain golf dengan teman-teman, ada sedikit keributan di kelompok teman-teman saya membicarakan istri orang lain yang katanya bisa dipakai. Terus terjadi perdebatan, ya, orangnya cantik, keluarga kaya, suami kaya, istri kaya, tapi bisa menjadi piala bergilir. Terus saya dikenal dengan julukan Bapak Pendeta di lapangan bola. Pak Pendeta, saya dipanggil. Bagaimana ini, ada masalah seperti ini? Ada apa? Saya bilang. Ya, ini menurut Pak Tendi gimana? Itu cewek cantik kan? Cantik, saya bilang. Boleh dong kita pakai. Saya bilang, kenapa? Saya bilang, dia perempuan kan? Ya, tapi kan dia istri orang. Bagaimana menurut Pak Pendeta? Saya bilang, gampang saja kok. Ada di sini istrinya yang mau dipakai. Ada teman-teman, ada istrinya yang boleh dipakai. Istrinya mau loh, nggak dipaksa. Kan tadi kamu bilang itu perempuan mau, tidak ada paksaan. Sekarang saya katakan, kalau istri kalian mau dipakai, mau nggak? Saudara marah nggak? Mereka terdiam. Mereka tidak pernah mendapatkan satu pertanyaan yang datang menusuk jiwa dia. Kebanyakan kita lebih cenderung kepada orang lain. Tetapi ketika kebenaran itu menuju kepada diri dia, bagaimana sekarang kalau istrimu sendiri mau dibawa orang? Kamu izinin nggak? Akhirnya mereka terdiam semua. Mereka itu adalah bos-bos, saudara. Mereka nggak pernah berpikir semacam ini. Akhirnya mereka bilang, benar juga lu pendeta, kita nggak pernah berpikir semacam ini. Jadi saya bilang, mulailah berpikir untuk segala sesuatu. Engkau mulailah berpikir bahwa kalau dirimu diperlakukan semacam itu, apa komentarmu? Apa reaksi? Ketika ada sesuatu kesempatan untuk memilih, kalau ini terjadi kepada diriku, apa reaksiku? Saudara, beberapa waktu yang lalu saya juga mendengar ada seorang anak muda, dia bekerja di sebuah perusahaan.
Kemudian istri daripada bosnya itu mencintai karyawan ini. Sementara karyawan anak muda ini sudah memiliki istri. Karena saking seringnya curhat-curhatan, akhirnya laki-laki muda ini berkata, apa salahnya dengan kesempatan yang datang kepadaku? Istri bosku mencintai aku. Maka mereka berselingkuh sampai ketika satu hari bosnya menemukan mereka berdua di kamar tidur. Saudara, ketika kisah ini datang kepada saya hanya berpikir, anak muda itu adalah seorang aktivis gereja, saudara. Tetapi dia tidak mengenal ayat ini. Kalau dia mengenal ayat ini dan menggenapi ayat ini, tidak akan mungkin terjadi. Kalau dia berpikir, kalau istriku curhat-curhatan sama pegawaiku, katakanlah supirku atau kacungku, kira-kira bagaimana reaksiku? Dia tidak pernah berpikir seperti itu, saudara. Maka skandal itu terjadi dan kemudian merusak dua keluarga, biasanya terjadi. Dan kita sering mendengar kisah-kisah ini bahkan di kota Bogor ini. Kota Bogor yang tercinta ini, saya juga sering mendengar kasus-kasus semacam itu. Ya, seorang istri yang memiliki affair dengan pria idaman lain. Bahkan yang katanya pil ini adalah seorang dedokot hamba Tuhan, saudara. Jadi saya berpikir, adakah jaminan ketika seseorang sudah kelihatannya rohani dan tidak bisa melakukan hal semacam itu? Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Kita tidak juga bisa mengatakan bahwa orang itu belum bertobat. Pak Riki, orang itu sudah bertobat tentunya. Tetapi dia tidak memahami kebenaran ini untuk datang. Saudara, di dalam bisnis, perilaku kompas, ayat yang menjadi kompas ini sangat-sangat penting, saudara. Karena inilah yang menjadi alat bagi hidup saya. Saya jalani selama 17 tahun ketika saya mengenal Tuhan, saudara. Saya jalani. Kadang-kadang, saudara, kita akan berbenturan dengan bagaimana sikap orang kepada kita. Waktu ayat ini ingin kita praktekkan, kita selalu bilang, itu orang kan terlalu jahat, kenapa gua pikirin? Kan begitu kan? Kita peduli dengan kejahatan orang, bukan dengan kebaikan orang. Saya beritahu saudara, kita jangan peduli orang lain kepada kita. Amin. Yang paling penting, kita kepada orang lain. Amin. Itu yang paling penting. Orang boleh nipu kita tidak akan miskin, saudara, ketipu. Jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Sampai istri saya bilang, lu gak ada bosan-bosannya ketipu. Ya. Terus bicara tentang dipinjam orang, gak dibalikin. Begitu kan? Istri saya bilang, lu gak ada bosan-bosannya nolongin orang. Saya bilang, hati-hati dengan perkataan itu. Kenapa? Karena ketika kita mampu mengatakan tidak untuk hal yang baik, maka Tuhan tidak akan memakai kita untuk hal yang baik. Tuhan akan memakai orang lain untuk hal yang baik, dan kita ditinggalkan. Saudara, yang paling penting adalah diri kita. Amin. Kita jangan peduli orang lain. Orang lain boleh lakukan apa saja, tapi jangan kita yang melakukan. Terus kita juga tidak bisa mengatakan nanti ada balasannya, kan begitu kan? Kadang-kadang kita ngomong tidak, saudara. Saudara, saya beritahu saudara, Tuhan itu yang kita kenal bukan pembalas
atau tukang balas dosa orang. Waktu kita bilang, Tuhan, balaskan Tuhan kesalahan orang itu, biar kena halilintar Tuhan atau dikutuk. Sebab saudara apa? Sebab kalau itu terjadi saudara, mungkin kita juga sudah mati dari dulu saudara. Kenapa? Kenapa? Kita juga sering buat salah saudara. Jadi hati-hatilah cara berpikir saudara. Artinya saudara, berlakulah hukum tabur tuai, bukan dalam bentuk hukuman dari Tuhan saudara. Karena misteri kehidupan, ketika saudara menabur benih cabai, yang keluar pasti apa? Kalau saudara menanam benih mangga, yang keluar buah apa? Udah pasti buah mangga. Jadi kalau saudara menabur ketidakbenaran di dalam kehidupan saudara, kebohongan, maka saudara akan menuai apa? Ketidakpercayaan orang kepada diri Anda. Betul? Ada seorang hamba Tuhan yang ke-10 saya masih layani saudara. Butuh pertolongan, ada rumah ibadah yang ditutup, mohon dana dikirim, dibutuhkan sekian juta agar segera begini dikirim. Saya lihat, wah, karena memang sifat kita sudah di bawah pengaruh Tuhan, maka kita dipenuhi oleh belas kasihan. Maka kita transfer itu uang. Ternyata dia SMS ke 100 orang saudara. Butuh uangnya 10 juta, dia dapat dana 100 juta saudara. 1 kali, kedua kali, ketiga kali, sampai ke 10 kali. Apa yang terjadi? Satu hari orang ini sakit berat, kena stroke saudara, dan kena diabetes berat, komplikasi diabetes, jantungan, dan kena lever saudara. Sekarang dia SMS berbeda saudara, mohon dukungan doa dana untuk biaya pengobatannya, saya tidak bisa keluar dari rumah sakit. Saudara, sayangnya pada saat itu tidak ada dana yang masuk saudara, karena orang sudah tahu. Dan kebohongan yang dibangun oleh dia bertahun-tahun, sekalipun dia seorang tokoh di Jawa Barat, itu menimbulkan ketidakpercayaan dan menutup belas kasihan manusia. Saudara, apakah Tuhan ikut campur? Tidak. Nanti. Itu urusan nanti. Jangan kita cepat-cepat berkata Tuhan ikut campur di dalam kejadian-kejadian. Saya lebih percaya dengan konsep Tuhan mengamati setiap apa yang kita lakukan. Amin. Tuhan tidak berani ikut campur di dalam setiap kejadian di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena konsep Tuhan adalah free will. Saudara perhatikan, free will itu adalah konsep Tuhan. Sebab kalau apa-apa Tuhan ikut campur, apa-apa Tuhan ikut turun tangan, berarti bertentangan dengan konsep free will, kebebasan memilih. Nah saudara perhatikan, Tuhan seringkali memberikan kita hikmat, ide, inspirasi, bukan tindakan. Kebanyakan tindakan dilakukan oleh yang namanya manusia. Jadi saudara, oleh sebab itu ayat ini menjadi penting sekali. Buat apa? Buat bisnis. Saudara dengar tadi Bapak Cia bicara tentang blessing. Ada apa di situ saudara? Ada nama baik yang ditaruh, ada karakter yang dipertaruhkan, ya kan?
Ada kepercayaan yang ditaruh. Tidak main-main. Kenapa? Karena kalau tidak demikian, maka Lesti mempertaruhkan mereknya. Saudara, saya juga punya usaha. Jadi usaha itu bisa maju, saya berkata, karena kemurahan hati Tuhan. Tetapi juga kerja keras dari yang punya dan karyawannya. Saudara, ketelitian kita. Nah, yang anehnya, saya punya restoran di Sentul, saudara. Dari ekspektasi omset, ya, yang hanya katakanlah angkanya X, itu sudah 5 kali X. Amazing. Saya bilang sama istri saya, sama anak saya, ini baru kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena kamu gak pernah datang, kamu gak pernah awasin, tapi restoran itu bisa jalan, saudara. Luar biasa. Ya, seperti ada tangan-tangan yang gak kelihatan, yang ngatur semua. Tetapi ada satu hal yang saya sering ingat. Saya sering bicara dengan orang-orang saya, memotivasi mereka bahwa pekerjaan adalah ibadah. Ya kan? Bukan dengan tujuan untuk saya. Saya katakan, kalau kamu bekerja, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Dimanapun kamu bekerja, kamu akan dihormati. Nilaimu akan bertambah terus. Bukan cuma di tempat saya. Saya nggak bisa menahan kamu untuk sukses. Kamu bisa sukses di tempat lain kalau kamu sukses di tempat saya. Tapi alhamdulillah kalau kamu terus-terusan sama saya 30 tahun kamu kerja. Saya katakan begitu. Kenapa? Karena saudara tahu, usaha restoran maju biasanya hijack. Ya, hijack. Saudara tahu kata hijack, artinya diambil, dibayar lebih mahal. Itu yang sering terjadi. Saya ungkapkan itu. Kekhawatiran saya ungkapkan itu. Saya bilang, ada waktunya menabur, ada waktunya menuai. Saudara, di dalam status apapun saudara, firman ini saudara bisa pakai menjadi kompas bagi hidup kita. Ketika kita berjalan di dalam samudera kehidupan kita, kita tidak akan kehilangan arah. Tidak akan. Sampai kapanpun, saudara. Dan saya beritahu saudara, nilai yang paling penting, bahwa hidup ini kan bukan untuk memiliki, tapi hidup melayani. Life is not ownership. Sukses adalah perjalanan. Kemana saudara? Perjalanan menuju kepada keabadian, menuju kepada kekekalan dengan kemuliaan yang luar biasa yang kita akan nikmati. Artinya, semua di ruangan ini adalah orang-orang sukses. Saudara jangan mengukur apa yang dimiliki oleh orang itu dan orang yang saudara miliki. Saudara salah. Rubah konsep bahwa hidup ini bukan mengumpulkan. Hidup ini adalah memberi. Dan itu dipraktekkan oleh seorang bernama Edward Carnegie. Saudara tahu berapa dia habiskan uang untuk filantropisnya? 67 miliar dolar. Kalau hari ini uangnya berjumlah 700 triliun. Edward Carnegie, dia membangun seluruh perpustakaannya di seluruh Amerika. Dan dia menulis di setiap bukunya dengan satu perkataan, betapa memalukannya seorang mati di dalam keadaan kaya raya. Saudara, kita hanya sejenak di dunia ini. Kita datang dan kita pergi tidak membawa apa-apa. Saya jamin saudara tidak ada bawa apa-apa. Waktu kita datang, kita nggak pakaian. Nanti waktu kita mati, kita punya satu setel aja yang paling bagus di lemari saudara, itu yang dipakaikan buat saudara, ya. Dan yang lain tidak ada, saudara.
Tidak. Artinya, manusia memang tidak punya apa-apa. Yang ketinggalan apa, saudara? Nama. Karakter kita. Karena ketika tubuh ini binasa, jiwa kita dan roh kita melayang. Jiwa adalah kehendak dan keinginan. Dia akan menjadi satu dengan penciptanya di sana. Ya, saya juga mulai memahami ketika seorang mati apa yang terjadi, saudara. Itu tubuh sudah meninggal, tetapi jiwa dan rohnya menemui sang pencipta. Ya, dan kemudian hidup selama-lamanya atau binasa selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu Tuhan. Biar Tuhan kami boleh mempraktekkan Matius 7 ayat 12 ini Tuhan. Apa yang Engkau katakan Tuhan, bahwa satu ayat ini adalah seluruh isi kitab Taurat dan kitab para nabi. Kami ingin melakukannya Tuhan. Dalam aspek apa saja Tuhan, kami ingin mempraktekkan ayat ini Tuhan. Kami selalu mengukur perbuatan kami kepada diri kami sendiri Tuhan. Apakah ini layak? Apakah ini pantas dilakukan untuk orang lain? Bagaimana kalau aku lakukan ini kepada orang lain dan orang lain kepada kami? Tuhan, biarlah kami boleh belajar satu kebiasaan yang baik dalam hidup kami Tuhan, agar kami masuk dalam kehendak-Mu Tuhan dan memperoleh kemenangan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terus berbicara dalam jiwa kami, pikiran kami Tuhan. Biarlah terus Tuhan kebenaran-kebenaran itu datang kepada hidup kami. Dan kami ingin membuka hati kami dan menerimanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Pak Dandi. Mohon Pak Dandi tetap di depan. Pak Dandi tetap di depan. Ada pemberian cenderamata dari Bisnis Komunikasi Bogor yang akan diwakili oleh Pak Yaya Yohanes. Kami persilakan. Ya, bisa diambil fotonya. Ya, selanjutnya kami mengundang Pak Rikarius untuk maju ke depan. Juga ada pemberian cenderamata dari Biskom Chapter Bogor yang akan diberikan oleh Pak Taufik.